Halo semuanya, selamat datang di Bola Talk. Premier League musim 1920 akhirnya kelar juga. Dan dimana di musim ini Liverpool keluar sebagai juara, Man City sebagai runner-up, dan posisi ketiga dan keempat diisi oleh Man United dan Chelsea. Nah, tapi kalau misalnya Premier League udah kelar, ada yang namanya itu PFA Player of the Year. Apa sih itu PFA Player of the Year? Nah, PFA Player of the Year ini itu merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada satu pemain yang dianggap memiliki performa terbaik pada musim itu. Udah kira-kira tuh udah ada banyak kandidat yang bakal menangin PFA Player of the Year ini, kayak Jordan Henderson, terus juga ada Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, bahkan Virgil van Dijk juga digadang-gadang bisa bersaing untuk PFA Player of the Year ini. Cuman yang belakangan lagi panas nih, ada dua pemain nih yang bakal dibilang cocok buat menangin PFA Player of the Year, yaitu Henderson sama Kevin De Bruyne. Dan sebelumnya tuh Henderson udah memenangkan FWA Player of the Year, yaitu Player of the Year yang diberikan oleh Football Writers Association atau yang di voting oleh jurnalis. Cuman ada banyak pro dan kontra, kenapa Henderson harus menang sedangkan Kevin De Bruyne bisa lebih layak. Nah, karena itu kita bahas sekarang. Di sini kita cuma bahas Henderson sama De Bruyne aja, karena dua pemain inilah yang paling sering disebut namanya bakal memenangkan PFA Player of the Year. Ditambah lagi belakangan ini jadi situasi makin panas gara-gara pro dan kontra Henderson kemarin yang menang FWA Player of the Year. Apa sih yang jadi ketentuan seorang pemain bisa diberikan PFA Player of the Year? Sebenarnya ketentuannya tuh macam-macam dan nggak selamanya top itu aja ketentuannya. Tapi biasanya tuh yang paling umum adalah jumlah gol atau kontribusi gol, baik gol maupun assist, performa di lapangan, impact-nya terhadap tim, dan juga trofi yang biasanya dimenangkan. Nah, dari ketentuan yang tadi udah gue sebutin, sekarang gue bakal bacain statistiknya Jordan Henderson dan Kevin De Bruyne pada musim ini sebagai perbandingan. Ya, gue bacain, soalnya gue malas ngafalin angka. Kita mulai aja ya. Pertama-tama gue bakal bacain statistiknya Jordan Henderson dulu. Di sini dia mencatatkan 30 penampilan dan dia juga mencetak 4 gol dan 5 assist. Di sini dituliskan dia membuat 61 pas per pertandingan, 61,87 lebih tepatnya. Dan dia bisa membuat peluang besar sebanyak 9 kali dan dia melakukan crossing 58 kali, di mana 17% diantaranya adalah crossing yang akurat. Cukup rendah memang. Dia membuat umpan terobosan sebanyak 7 kali. Dan untuk kedisiplinannya, dia mendapatkan 2 kartu kuning dan juga dia melakukan 31 kali foul. Dan untuk statistik defense-nya, dia mencatatkan 63 kali tackle dan tackle suksesnya adalah 65%. Dia melakukan block shot sebanyak 8 kali dan intercepsi sebanyak 30 kali. Lalu dia juga melakukan clearance sebanyak 18 kali. Dia juga mencatatkan recovery 183 kali dan juga memenangkan duel sebanyak 116 kali dan kalah 90 kali. Selanjutnya, gue bakal bacain statistiknya Kevin De Bruyne nih. Kevin De Bruyne mencatatkan 35 penampilan dan dia mencetak 13 gol dan juga 20 assist, di mana 20 assist ini dia menyamai rekornya Thierry Henry sebagai pencetak assist terbanyak dalam satu musim. Selanjutnya, dia membuat 54 pas per pertandingan, di mana dia mencetak 33 peluang besar. Lalu dia juga membuat 304 crossing, di mana dia juga membuat 25% crossing yang akurat. Lalu dia juga membuat umpan terobosan sebanyak 32 kali. Dan untuk kedisiplinannya, dia membuat 3 kartu kuning dan juga mencatatkan 26 kali foul. Dan untuk statistik defense-nya, dia membuat 45 tackle, di mana 53% diantaranya adalah tackle sukses. Lalu dia juga membuat 18 intersepsi dan juga 23 clearance. Dia juga membuat recovery sebanyak 136 kali, lalu memenangkan duel sebanyak 138 kali, dan kalah duel sebanyak 153 kali. Dari statistik yang barusan kita lihat, kita bisa tahu ya kalau perbandingannya Jordan Henderson dan Kevin De Bruyne itu bagaikan langit dan bumi. Cuman banyak yang nanya, kenapa sih Henderson bisa sampai dianggap bakal memenangkan Player of the Year? Bahkan sebelumnya dia juga memenangkan Football Writers Association Player of the Year. Di sini gue bakal jelasin. Jordan Henderson itu memiliki peran yang sangat vital di Liverpool, yaitu selain dia sebagai kapten tim,
dia juga yang membangkitkan moral pada pemain. Kita bisa lihat ya, statistiknya Liverpool itu sendiri tanpa Jordan Henderson dan juga dengan Jordan Henderson itu berbeda jauh. Dengan Jordan Henderson, Liverpool memiliki persentase kemenangan sebesar 90%. Sedangkan tanpa Jordan Henderson, persentase kemenangan Liverpool hanya sampai 57%. Karena itu bisa dilihat peran Jordan Henderson itu sangat vital untuk Liverpool. Seorang jurnalis yang tergabung dalam Football Writers Association yang memvoting Jordan Henderson itu menyatakan bahwa Jordan Henderson memiliki attitude yang baik di dalam dan juga di luar lapangan. Hal ini semakin diperkuat karena ketika Jordan Henderson membuat gerakan Players Together, yaitu gerakan di mana dia mengumpulkan para pemain-pemain Premier League untuk membuat donasi kepada para tenaga medis yang berjuang di garis depan untuk melawan COVID-19. Hal itulah yang menjadi alasan jurnalis tersebut untuk memvoting Jordan Henderson. Walaupun begitu, hal ini tetap ditentang oleh berbagai pihak karena mereka tetap menganggap bahwa pesepak bola yang diberikan gelar Player of the Year itu sebaiknya adalah berdasarkan statistik dan performanya di lapangan. Karena itu masih banyak yang menganggap bahwa nama-nama seperti Marcus Rashford, Kevin De Bruyne, dan juga Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk itu bisa dianggap lebih unggul untuk memenangkan Player of the Year ketimbang Jordan Henderson. Terlepas dari itu semua, menurut gue ya, kita tuh nggak bisa bandingin statistiknya Henderson dan De Bruyne tuh secara langsung karena peran mereka berdua dalam tim tuh berbeda. Henderson di Liverpool itu lebih sering ke mengcover Alexander-Arnold atau Andy Robertson yang menjadi motor serangan. Dia juga sering merecovery bola dan juga melakukan tackle. Jadi lebih sering ke defensif dari Henderson. Sedangkan Kevin De Bruyne, dia adalah motor serangannya itu sendiri. Dia membuat assist dan juga mencetak gol dan juga sebagai gelandang kreatif. Karena itu, statistik mereka berdua tuh nggak bisa dibandingin secara langsung. Nanti gue bakal buat videonya perbandingan peran gelandangnya Liverpool dan juga peran gelandangnya Manchester City. Tunggu aja ya nanti ya. Oke teman-teman, jadi menurut kalian ini Henderson udah layak gak sih memenangkan PFA Player of the Year? Atau menurut kalian Kevin De Bruyne lebih layak? Coba kalian tulis alasan kalian di komentar bawah ya. Dan juga kalau misalnya ada pemain lain yang menurut kalian layak untuk memenangkan PFA Player of the Year, coba kalian juga komen di bawah. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.